Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhu al-imamu. Qala berkata asy-syaikhu, siapa syekh, al-imamu yang menjadi imam, ai artinya al-muqtada bihi, al-muqtada yang diikuti, bihi terhadap syekh, al-alimu yang alim, orang yang berilmu, al-allamatu yang sangat alim, udah alim sangat alim lagi gitu. Ai al-alimu jiddan, alim sekali, sangat alim. Fal ba'u, maka adapun baknya, ini bukan bak ini ya, salah itu. Fatta'u, maka adapun taknya, taknya alama itu ya, salah itu. Lil mubalaghati, adalah untuk mubalaghah, maknanya mubalaghah, sangat. Lanjut, hujjatul islami, yang menjadi hujjah Islam. Hujjatul islami, yang menjadi hujjah Islam. Julukannya Imam Ghazali, hujjatul Islam. Fal hujjatu, maka adapun hujjah, orang yang mendapat julukan hujjah. Orang yang mendapat julukan hujjah itu orang yang seperti apa? Orang yang mendapat julukan hujjah adalah man ahata bi aksaris sunnati. Man adalah orang ahata, yang menguasai, bukan cuma hafal tapi menguasai, mendalami, bukan cuma hafal ya. Orang yang menguasai, mendalami, bi aksaris sunnati, dengan banyak sunnah, banyak hadis. Walam yafuthu, dan tidak terlewat. Walam yafuthu, dan tidak terlewat, hu kepada man, minha dari hadis, dari sunnah, illal yasir, kecuali sedikit. Artinya dari sekian banyak sunnah, dari sekian banyak hadis Nabi Muhammad, kalau orang yang mendapat julukan hujjatul Islam paling enggak hafal 10 gitu. Paling enggak hafalnya 20, enggak menguasainya 30, sedikit doang. Itu kalau yang sudah dapat julukan hujjatul Islam. Kayak Imam Ghazali ini adalah termasuk imam, termasuk orang yang hafalnya itu bukan ribuan, bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, tapi bisa dibilang hampir semua hadis Nabi gitu. Hampir semua hadis Nabi hafal, ngerti, paham. Hafal, ngerti, paham, dari mulai sanadnya, kemudian asbabul wurudnya, kemudian pemahamannya, apa yang tersirat dan tersuratnya daripada hadis itu semuanya. Imam Ghazali ini adalah orang yang ahato. Ahato itu menguasai gitu ya. Menguasai itu berarti ya udah di luar kepala gitu. Segala jenis, segala bentuk dari aspek manapun itu hadis, Imam Ghazali ini di luar kepala udah. Itu yang dimaksud dengan hujjatul Islam. Wa ammal hafizu, adapun orang yang disebut hafiz. Jadi kalau kita dengar ada orang ceramah itu sambutan biasanya, yang terhormat al-hafiz, al-alim, al-alama, itu kan. Nah, itu kalau yang disebut hafiz itu yang bagaimana? Wa amal hafizu, adapun yang disebut hafiz,
fahuwaman, maka dia adalah orang. Fahuwaman, maka dia adalah orang ahato, yang menguasai bimi'ati alfi hadisin. Kurang. Bimi'ati alfi hadisin, orang yang menguasai mi'atu alfi hadisin, 100.000 hadis. Kalau ada orang yang menguasai, hafal asbabul wurudnya paham, kemudian dia paham, hafal semua, ngerti urutan sanadnya dan lain sebagainya, dia hafal, paham dan menguasai 100.000 hadis, dia disebut hafiz. Wal hakimu, adapun hakim, ada orang yang disebut hakim. Orang yang mendapat julukan hakim. Siapa itu hakim? Hakim adalah man, adalah orang ahatoh, yang menguasai bisalah sati ala fi hadisin. Kelewat mulu itu. Bisalah sati ala fi hadisin. Orang yang menguasai sebanyak 3.000 hadis. Kalau hakim menguasai 3.000 hadis, kita paling 10 ya. 10 juga kagak. 40 juga hafal doang itu mah. Hadis arba'in paling juga cuma timbang hafal doang. Enggak menguasai apanya? Asbabul wurudnya enggak tahu, sanadnya enggak tahu, terus tingkat hadisnya itu enggak tahu, apakah sahih, apakah hasan, apakah apaan. Begitu. Ulumul hadis 9. Aduh, luar biasa. Nah, kalau syekh itu, syekh bagaimana syekh? Syekh itu kalau dalam segi bahasa Arab, syekh itu adalah orang man balago umruhu arba'ina sanah, gitu ya. Syekh itu adalah orang yang umurnya sudah sampai 40 tahun. Itu disebut syekh dari segi bahasa. Jadi kalau ada orang Arab, syekh mau kemana syekh? Syekh, min aina jita syekh? Jangan buru-buru salaman, gitu ya. Siapa tahu dia tukang mabuk. Ya, begitu dah, aki-aki. Jadi syekh itu adalah orang yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun, maka dia akan mendapat julukan syekh. Tapi kalau di agama Islam, syekh itu adalah orang yang sudah sampai ilmunya kepada tingkat tertinggi dari kebiasaan. Orang yang sudah sampai ilmunya pada tingkat tertinggi dari kebiasaan orang pada umumnya, walaupun dia masih kecil. Misalnya Alif nih. Alif ya kan? Orang di kampungnya si Alif, pojokan sono, itu rata-rata mungkin umur ilmunya cuma sampai, misalnya kalau kitab itu cuma sampai Fathul Qorib gitu ya. Misalnya orang di kampungnya si Alif ini rata-rata cuma paham Fathul Qorib. Tapi si Alif sendirian dia paham Fathul Mu'in. Walaupun umurnya baru 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dia sudah bisa disebut syekh. Karena keilmuannya sudah melebihi orang-orang di sekitarnya pada umumnya. Pada kebiasaan umumnya, orang di kampung itu, di kota itu, taraf keilmuannya sampai di mana, gitu ya, sampai di mana. Nah, ketika udah melebihi orang-orang yang biasanya, udah melebihi rata-rata orang biasa di kota itu, udah lebih tinggi, maka dia bisa disebut syekh walaupun usianya masih muda. Itu kalau di Islam seperti itu. Nah, di Islam keilmuan itu maksudnya adalah keilmuan
ilmu hadisnya dan lain sebagainya. Apabila udah melebihi dari orang-orang pada umumnya di tempat itu, di kota itu, maka dia bisa disebut syekh. Itu kalau syekh ya. Mana dah? Wa barakatul anami. Wa barakatul anami. Barakatul anam itu keberkahan bagi alam, gitu ya. Keberkahan bagi alam. Masih julukannya Imam Ghazali semua ini. Panggil Syekh, Imam, Alim, Al-Allamah, Hujjatul Islam, kemudian Barakatul Anam. Zainuddin julukannya juga. Julukannya Imam Ghazali juga. Zainuddin. Hiasan agama. Zainuddin. Namanya Abu Hamid. Abu Hamid ini kunyah gitu ya, kunyah. Abu Hamid kunyah. Masih julukan juga nih, masih julukan juga Abu Hamid kunyahnya. Muhammad, nah baru namanya nih, baru namanya Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Ini kurang ini, 3 kali boy. Panjang sebenarnya nih. Ahmad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Satu lagi itu kurang itu kitabnya. Muhammad namanya Imam Ghazali, bin Muhammad bapaknya Imam Ghazali, bin Muhammad lagi kakeknya Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad itu ya. Satu lagi itu kurang itu. Jadi kan Hasan dari Katal. Nah, Di Arab beda ya. nah, udah. Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Wulida dilahirkan siapa Muhammad bin Muhammad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dilahirkan di Tusin, di kota Tusi. Ditusin di kota Tusi. Sanata khomsina pada tahun khomsina wa arba'imiatin. Khomsina 50 wa arba'imiatin 400. Berarti pada tahun 450 Hijriyah. Watufia dan wafat Imam Ghazali ini biha di kota Tusi Sobihata yaumil isnaini. Sobihata yaumil isnaini, pada waktu subuh di hari Senin. Sobihata yaumil isnaini, pada waktu subuh hari Senin. Rabi'a asyara Jumadil akhirah. Rabi'a asyara 14
Jumadil akhir sanata khamsin wa khamsimiatin, pada tahun khamsin 5 wa khamsimiatin 505 Hijriyah, pada tahun 505 Hijriyah. Fakana, maka ada umruhu, adapun umurnya Imam Ghazali, khamsan, adalah khamsan wa khamsina sanatan, 55 tahun. Umurnya 55 tahun. Muda ya. Kagak tua-tua amat. Al-Ghazali, julukannya, nama panggilannya adalah Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Bi takhfifiz zai, dengan takhfif zai, bi takhfifiz zai, dengan tahfifnya zai, za-nya tahfif. Nisbatan, dinisbatkan, ila Ghazalatin, kepada Ghazalah. Ghazalah itu apa? Ila Ghazalatin, kepada Ghazalah. Qaryatun min Qura Tusin. Ghazalah itu nama apa? Qaryatun min Qura Tusin, sebuah desa, kayak kampung gitu ya. Qaryatun, kampung, min Qura Tusin, dari kampungnya Tusi. At-Tusi, Ghazali At-Tusi, Imam Ghazali At-Tusi yang berasal dari Tusi. Bidommit to, dengan dhammahnya lafadz to, nisbatan, dinisbatkan, ila Tusin, kepada kota Tusi. Baldatun min a'mali Naisaburi, min a'mali Naisaburi, adalah sebuah kota, min a'mali Naisaburi, dari kayak apa ya, kayak abis kota kabupaten ya, tapi nyebutnya apa ya, distrik Naisabur, dari distrik Naisabur. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu, ai qabrahu. Qaddasa, mudah-mudahan mensucikan, Allahu, siapa Allah, ruhahu, kepada ruhnya Imam Ghazali, wa nawwara, dan mudah-mudahan menerangi, memberi cahaya, siapa Allah, darihahu, kepada kuburnya, tempat bersemayamnya, ai qabrahu, kuburnya Imam Ghazali. Amin. Ay artinya istajib ya Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin. Nah, itu nama lengkap daripada Imam Ghazali, sekaligus tempat dan tanggal lahirnya. Panjang ya, kalau di bahasa Arab ini begini, panjang. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, lahir pada tahun 450 Hijriah. Tahun 450 Hijriah, kemudian wafatnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir, pada hari Senin, pada tahun 505 Hijriah. Jadi jumlah usianya adalah 55 tahun. Mana.
Baru mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah. Ai kullu hamdin lillahi. Ai artinya kullu hamdin, adapun segala semua puji, adapun semua pujian lillahi adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhulu, maka masuk fihi di dalam lafaz alhamdulillah, fihi di dalam lafaz alhamdulillah masuk jami'ul mahamidi, apa semua pujian, jami'ul mahamidi, apa semua pujian, allati mahamid, allati pujian, dzakaro yang menyebutkan ha kepada allati, zakaro menyebutkan ha kepada allati malaikatul arsy wal kursi, malaikatul arsy wal kursi, siapa malaikat arsy wal kursi dan malaikat kursi, penjaga kursi. Wasukanu atbaqis samawati, wasukanu atbaqis samawati, dan seluruh penghuni pelosok-pelosok langit, seluruh penghuni langit semuanya masuk di situ dalam lafaz alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa jami'ul mahamidi, dan masuk juga jami'ul mahamidi, semua pujian-pujian, allati mahamid dzakara yang menyebutkan ha kepada allati, siapa jami'ul anbiya'i, siapa semua anbiya, nah para nabi min Adama, dari Nabi Adam, ila Muhammadin, sampai Nabi Muhammad alaihi massolatu wassalam. Mudah-mudahan sholawat dan keselamatan tercurahkan kepada mereka keduanya. Kemudian wa jami'ul mahamidi, dan masuk pula jami'ul mahamidi, semua pujian allati mahamid dzakaro yang menyebutkan ha kepada allati jami'ul auliyai, siapa semua para wali, wal ulama'i, dan para ulama, wa jami'ul khalqi, dan seluruh makhluk. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, alhamdulillahi haqqa hamdihi, sebenar-benarnya pujian, haqqa hamdihi, sebenar-benarnya pujian, sebenar-benarnya pujian kepada Allah. Ai a'ammahu wa anhahu, a'ammahu wa anhahu, paling a'ammahu, paling umumnya pujian, artinya mencakup kesemuanya makhluk gitu. Wa anhahu, dan paling ujungnya pujian, tertinggi, paling tingginya tingkatan pujian. Anha, nihayah, paling akhirnya gitu, paling akhirnya tingkatan pujian. Bil ijmali, secara keseluruhan, bil ijmali, secara keseluruhan, semuanya pujian paling umumnya dan paling akhirnya. Artinya alhamdulillah seperti itu. Wa amma bitafsili,
Wa amma bitafsili, adapun secara tafsilnya, terperincinya. Wa amma bitafsili, adapun secara terperincinya, fayu'jizu, maka dilemahkan, artinya tidak pantas gitu. Fayu'jizu, maka dilemahkan, al khalqu, siapa makhluk, anhu dari hamd, anhu dari pujian. Jadi arti daripada alhamdulillah, kalau kita bilang alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, itu artinya adalah seluruh pujian, baik itu dari para malaikat, dari para penduduk langit, kemudian dari para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kemudian pujiannya para wali, para ulama, dan semua makhluk, baik itu makhluk yang kita anggap benda hidup ataupun makhluk yang kita anggap benda mati, semuanya itu memuji, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang pantas dipuji kecuali pujiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, secara menyeluruh, paling tingginya pujian itu seharusnya kita letakkan, kita berikan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara menyeluruhnya seperti itu. Dan secara terperincinya, setiap makhluk, siapapun itu makhluknya, tidak pantas untuk dipuji gitu. Setiap makhluk, siapapun itu makhluknya, tidak pantas untuk dipuji. Walaupun kita memuji, walaupun kita mau memuji, dahulukan dulu dengan pujiannya kepada Allah gitu ya. Misalnya kita memuji siapa nih? Misalnya kita mau memuji ini ya, memuji seorang itu yang sangat cantik gitu. Misalnya ada seorang wanita yang sangat cantik, kita puji. Cantiknya seharusnya kita mengucapkan ya, pokoknya pujiannya kepada Allah dulu gitu ya. Pujiannya kepada Allah dulu. Misalnya subhanallah gitu kan, cantik sekali dirimu. Ya, jadi ada pujiannya kepada Allah dulu, baru orang tersebut dipuji gitu. Wassalatu wassalamu, adapun sholawat, wassalamu dan keselamatan, ala khairi khalqihi, atas sebaik-baiknya makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, rasulihi, rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk, wa abdihi, dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sahibil manakibi, yang punya manakib, yang punya manakib, keutamaan. Wallahu a'lam.